Ya Mas. Sebenarnya kita mau kemana sih? Pada hari ini. Iya. Mas Anwar mau ikut apa enggak? Mau. Oke, kalau gitu bagus sekali. Jadi pada hari ini itu Mas Anwar, saya mau ke sebuah tempat yang menyimpan peninggalan sejarah zaman dulu, baik sejarah Nusantara maupun di luar Nusantara atau di luar Indonesia. Itu banyak sekali di tempat ini gitu Mas. Tempatnya yaitu di Islamic Art Museum atau Museum 3 Dimensi yang ada di Wisata Bahari Lamongan. Mas Anwar kepengen tahu tempatnya? Itu loh Mas. Di tempatnya itu yang ada lobster, ada patung lobsternya itu loh. Nah itu. Nah, nanti kita ke situ, Mas. Oke? Oke, mari kita ke sana. Nah, ini loh Mas Anwar tempatnya itu. Jadi di Jawa Timur, khususnya di Lamongan, ini salah satunya gitu. Jadi ini adalah salah satunya Museum Art atau Islamic Art Museum Indonesia seperti itu, atau Museum 3 Dimensi yang ada di Wisata Bahari Lamongan. Ini pintu masuknya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Banda Indah Official tentunya. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di Wisata Bahari Lamongan untuk pergi ke Islamic Art Museum of Indonesia. Nah, kita juga masih spesial berkolaborasi dengan beliaunya, yaitu Bapak Haryanto Agus Channel tentunya. Nah, seperti apa dalamnya, dan juga di dalam itu ada peninggalan dari era-era apa sih, dari katanya itu juga dari dunia juga ada, dari Turki juga ada. Seperti apa videonya? Langsung saja kita masuk ke dalam. Mas Anwar, sekarang kita ini sudah berada di zona yang pertama seperti itu. Nah, ini ada Mbaknya. Assalamualaikum Mbak. Mbak, ini sekarang kan yang dinamakan sebagai zona pertama ya. Kalau zona pertama ini kan di sini ada proyektor, ada juga tempat duduk yang lumayan, kira-kira sekitar ada kalau 60 sampai 70 tempat duduk ya ini. Fungsi dari tempat zona pertama ini apa gitu loh, Pak? Ya, di sini tuh zona pertama ya Pak, itu untuk rute pertama dari museum ini. Museum kami itu memang ada 4 zona. Pertama itu masuk, diputarkan dulu film animasi sejarah peradaban Islam. Jadi pengunjung itu bisa duduk di sini sambil nonton dulu di sini sebelum masuk ke zona-zona berikutnya. Untuk durasinya di sini sampai berapa menit? Durasinya 15 menit, sekitar 15 menit ya. Setelah ini berarti ada zona. Kalau di sini ada berapa zona itu, Pak? Tadi Pak ada 4 zona totalnya. 4 zona gitu. Tapi banyak meliputi peninggalan sejarah atau dari cerita-cerita Nusantara gitu ya. Betul ya? Iya, betul. Ya. Kita bisa ke tempat yang lain, Pak? Boleh Pak, silakan. Oke, nah ini Pak zona kedua. Jadi di zona kedua ini yang pertama kita disambut sama benda-benda peninggalannya kerajaan Ottoman Turki. Oh gitu ya. Ya. Ini kayaknya ada pedang-pedang juga ya, Pak? Betul. Kalau yang ini kan senjatanya contohnya. Yang di ujung sini pojok atas ini namanya pedang Zulfikar Samsir. Ini ada juga Al-Quran ya, Mbak? Karena ukurannya ini lebih besar dibanding dengan Al-Quran pada umumnya. Iya. Ini menurut ceritanya itu Al-Quran cetak pertama di Turki, Pak. Oh, gitu ya? Jadi pada abad ke-18, Turki itu udah punya printernya gitu, atau cetakan Al-Quran. Kalau di benua lain kan masih banyak yang menulis tangan kaligrafi. Oh, gitu. Ini contoh yang sudah pakai cetakan Al-Quran Turki abad ke-18. Kalau ini kayaknya pakaian perang juga. Ya betul, kalau ini baju zirahnya atau baju perlindungan untuk peperangan. Ya modelnya juga yang dipakai Turki dulu. Ini namanya baju zirah, kalau beratnya itu sekitar 17 kg. Ini itu 17 kilo? Iya, bajunya aja Pak ya, dari atas kepala sampai area lutut. Nanti ada pelengkapnya juga itu. Pelindung kepala atau helm, tombak, pelindung lengan, terus sabuk juga perhiasan, sama yang perisainya. Iya, tameng. Betul. Sangat lengkap sekali. Ini Turki ya Pak ya? Masih Turki.
Ini masih di zona 1, masih sampingnya yang Turki tadi juga masih Turki Pak koleksinya. Cuma nanti agak ke sana nanti campuran. Nah, ini ada kayak motif Perisai, atau perisai yang lain tapi sama-sama dari Turki. Kalau ini alat minum ya. seperangkat alat minum menjamu tamu dari cangkirnya yang tinggi namanya cangkir aftaba. Terus ini perlindungan yang lain, area kepala, helmnya. Ada juga disusul nanti ini perhiasan Pak ya. Sama ini Al-Quran yang masih tulis tangan, jadi dari Turki. Iya. Kira-kira tahun berapa ini? Kalau yang ini diperkirakan dari abad ke-11, jadi ke-11. mungkin ya usianya itu udah 250 tahun. Tahun 1000. Iya, 1000 betul. seperti itu. Kalau ini istimewanya itu Pak, ada tinta emasnya di 3 halaman Al-Quran, jadi halaman tengahnya, halaman awal sama halaman akhir itu ditulis dengan tinta emas. Hanya berapa ayat? Satu ayat atau berapa gitu? Satu halaman. Oh, satu halaman. Satu halaman Pak, bisa dilihat ya sendiri. Oh, ini. Ya. Nah, ini ada guci-guci juga ya Mbak ya, masih ya? Ya, ini piring-piring keramik. Nanti kalau sebelah sini ini campuran. Kalau yang ini nanti campuran, ada beberapa jenis yang dari Sumatera sama Jawa. Untuk yang masih dari Turki ini Pak, ada namanya kitab Istanbul. Istanbul yang terkenal dengan kecilnya itu Mbak. Betul, ya? Al-Quran kecil ya Pak, dengan teknologi pakai kaligrafi mini Ya, zaman betul. itu. Terus apalagi ya, mungkin itu ada contoh pistol. Oh, pistol ya? Iya, terus tempat untuk bubuk mesiu, bahan peledak atau bahan bakar, sama nanti ini ukiran-ukiran dari kayu berlafazkan Islam. Jadi kalau di sini ini yang dari Turki juga sangat lengkap gitu ya? Lumayan lengkap Pak, Lumayan lengkap, ya? jarang di museum-museum lain gitu yang ya? punya barang-barang dari Iya, Turki jadi kayak pemirsa, gini. itu tadi yang saya sampaikan, bahwa di museum 3D ya, atau museum Islamik gitu ya, yang ada di Wisata Bahari Lamongan ini tidak hanya menyimpan benda-benda bersejarah atau peninggalan di Nusantara saja. Ternyata dari luar Nusantara atau luar Indonesia sangat banyak sekali gitu Ada. ya, Pak, ya. Ini baru di zona yang pertama gitu ya. Zona kedua. Zona kedua setelah zona yang untuk melihat seperti yang di proyektor itu tadi. Iya, Pak, tadi ya. audiovisual. Nah, pemirsa, sekarang kita menuju ke zona yang ketiga. Masih di Museum 3D Wisata Bahari Lamongan. Oke Pak, kita bisa. Pak Ika, ini sekarang kita masih berada di zona yang keberapa ini Pak? Zona kedua Pak. Zona kedua, Iya, masih zona kedua. Etalase kedua. Etalase kedua, Etalase seperti kedua. itu. Kalau yang dari sini ini dari daerah mana gitu? Ini macam-macam Pak. Yang sebelah kanan ini memang khusus koleksinya dari kerajaan Islam di India, namanya itu Kerajaan Mughal. Nanti kalau sebelah kiri saya ini yang dari dinasti Cina. Dinasti Cina. Iya. Gitu. Nah, seperti ini, yang di tempat seperti ini. Ya, kalau yang ini area sini itu lebih ke peralatan rumah tangga. Jadi di situ ada kayak kitab lontar, terus ada tempat air, vas bunga, tempat memasak air sama hiasan. Nah, sebelah sini ini ada tempat untuk minum obat, terus ini ada contoh perhiasan dipakai sama orang-orang India, mungkin bangsawannya. Terus yang ini ada tempat minum juga. Ini masih kebanyakan dari Kuningan ya, seperti itu ya. Iya, sebagian besar bisa dilihat ya, yang banyak yang terbuat dari tembaga, kuningan, gitu ya. perunggu juga ada. Oh, ini masih lengkap dengan tulisan-tulisan kaligrafi Arab ya? Nah, Pak? itu yang mencirikan mereka Pak, bahwa menandakan mereka itu kerajaan Muslim, walaupun lokasinya di India. Oh, gitu. Kalau sekarang kan terkenalnya sebagai negara Hindu, tapi dulu pernah ada sejarahnya Islam besar di situ. Seperti di Nusantara juga seperti Iya, itu ya, Mbak. sama. Oke, Mbak, kita bisa ke tempat yang lain. Boleh? Oke. Nah, kalau yang ini kayaknya guci-guci atau tempat-tempat minum yang dari bahan keramik ini, Mbak. Kalau ini Iya, dari mana? kalau ini tadi dari dinasti Cina, memang keseluruhan satu etalase itu full keramik-keramik atau gerabah sama porselen. Jadi mereka kan terkenal sebagai penghasil keramik terbaik pas zaman waktu itu. Diperkirakan ini tahun berapa, Pak? Masing-masing ada yang dari abad ke-12 sama 11, sekitar segituan. Oh, berarti sekitar tahun 1000-an. 1100 atau 1000 seperti itu. Ya, ada yang dari dinasti Ming, Qing, Tang, dan Yuan. Kalau mau belajar bisa baca-baca di ini bannernya, nanti gitu ada ya. kisah-kisahnya. Di Pak. artikelnya ada gitu Iya. ya. Ini yang sebelah sini dari Cina, dari Cina ya. Dinasti Cina atau kerajaan-kerajaan Oh, Cina. gitu. Ini ada lagi. Ini ada sebuah kapak. Ini ada Kapak, kapak ya, dan senjata. juga topeng. Nah, kalau ini dari mana, Mbak? Masih dari India, kan tadi yang Gitu. sebelah kanan saya itu India. Jadi sama sebenarnya sama kayak yang di Turki tadi. Memang dalam kerajaan itu ada pertahanannya. Jadi ini contoh topeng perang mereka, Pak. Oh, gitu. Topeng perang ini unik, informasinya itu nggak seperti topeng biasa, dipakainya itu di belakang kepala. Oh, gitu. Jadi nggak umum, bukan untuk melindungi bagian kepala, Mengincar bukan. musuh ya? Iya betul, Iya, untuk iya, menipu musuh, Iya, untuk iya. pengelabuan musuh dalam peperangan. Oke, siap. Oke. Ini
Kalau yang sampingnya ini masih ada kain patola. Ini dipakainya itu untuk melapisi punggung gajah. Yang di atasnya itu biasanya ada haudah atau tempat duduk singgasana. Pelananya itu ya. Ya, bukan pelananya juga, pelapisnya aja sebelum nanti ada kursi. Oke. Nanti bisa dilihat di situ ilustrasinya Oke. untuk kain patola. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kita bisa ke tempat yang lain ya. Ya.